Jadi anak itu kenal Quran itu setelah Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Baik, Bapak Ibu jamaah Masjid Fathul Ummah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu? Iya, ibu-ibu ya, luar biasa, Allahu Akbar, insyaallah ya. Insyaallah pada hari ini kita kembali lagi untuk mengenal ya salah satu metode bagaimana kita bisa belajar mengenal dan juga belajar membaca Al-Quran dengan mudah dan juga menyenangkan. Nah, begitu. Karena kebanyakan murid atau siapapun ketika belajar Quran itu suka takut duluan atau bosan kadang ya di perjalanan. Tapi insyaallah ini akan menemani Bapak Ibu dengan kegiatan yang menyenangkan juga. Baik Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita sudah mengupas juga tentang bagaimana kondisi masyarakat yang ada di Indonesia gitu ya. Karena memang masih banyaknya buta huruf Al-Qur'an. Walaupun secara persentase Indonesia termasuk muslim terbanyak ya di dunia, tapi terbanyak juga yang buta huruf Al-Qur'annya. Nah, ini menjadi PR bersama buat kita. Kalaulah kita bisa mengajarkan walaupun sedikit, itu sudah luar biasa karena sudah mengikuti dengan hadis Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar dan juga mengajarkan Al-Quran. Dan Bapak Ibu juga jangan menunggu sudah mahir baru ingin mengajarkan. Jangan ya. Walaupun sudah tahu sedikit, ketika bisa diajarkan sedikit, mangga. Yang paling terdekat siapa? Anaknya. Yang paling terdekat lagi cucunya. Nah, itu yang paling bisa kita ajarkan menjadi madrasatul ula ya. Madrasah pertama untuk keluarga kita. Dan salah satu sebutnya investasi pahala jariah yang sering terlewatkan adalah bagaimana Bapak Ibu bisa membekali Al-Quran dan juga tentang ilmu-ilmu agama kepada anaknya. Itu merupakan jariah pertama yang jangan sampai dilewatkan. Karena banyak orang tua zaman sekarang yang justru sibuk dengan pekerjaan dan lain sebagainya, sehingga melupakan investasi terdekat dan investasi yang paling mudah didapatkan untuk akhirat. Apa itu? Mengajarkan Al-Quran untuk anaknya. Karena setiap huruf, setiap ayat yang diajarkan pada anaknya, selama anaknya mengamalkan, selama anaknya menghafal, membaca, selama anaknya hidup, maka selama itu pula pahalanya akan mengalir ke Bapak Ibu. Jangan sampai pahala ini diambil oleh guru-guru TPQ, guru-guru diniyah, guru privat dan lain sebagainya. Boleh kita menitipkan anak kita, tapi usahakan kita menjadi orang pertama yang mengenalkan Al-Quran kepada anak kita. Kita menjadi orang pertama yang mengenalkan ilmu agama kepada anak kita. Jangan orang lain, karena anak itu titipan untuk kita. Masya Allah ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam membaca Al-Quran memang ada beberapa rangkaian yang sering dikhawatirkan oleh orang-orang yang sebagai pembacanya. Di antaranya yang pertama sudah jelas ya, khawatir akan adanya tertukar huruf. Karena apa? Karena belum mengenal huruf dengan benar. Walaupun sudah bisa baca, tapi ketika baca masih sering ketukar. Artinya belum kenal banget sama hurufnya. Karena apa? Huruf-huruf itu memiliki bentuk-bentuk lainnya.
Karena huruf hijaiyah itu tidak semuanya atau tidak selamanya bentuknya akan seperti itu. Ketika ia tunggal, berdiri sendiri, ketika ia bersambung, posisinya di awal, di tengah maupun di akhir. Ini pertama. Kemudian yang keduanya adalah kekhawatirannya adalah masih sering apa Bapak Ibu? Sering tertukar yang pertama. Yang kedua, sering salah panjang pendeknya. Nah, gitu. Masih sering salah panjang pendeknya. Ini yang paling utama juga. Dan yang paling banyak mat itu adalah mat asli atau mat tabi'i, itu paling banyak. Dan itu yang paling dasar ternyata. Mat yang paling dasar itu mat asli. Karena mat itu dibagi dua saja. Dibagi dua kan Bapak Ibu ya. Mat. Nah, kalau kita belajar tajwid, mat itu hanya dua. Dibagi dua maksudnya. Dibagi dua, mat asli atau dan yang keduanya mat far'i atau furu'. Nah, mat asli satu, furu' ini yang banyak. Nah, gitu ya. Furu' ini nanti bawahnya banyak. Nah, mat asli Bapak Ibu cukup ingat 3 bentuk saja. Ya, bentuk dengan alif, dengan waw sukun dan juga dengan ya sukun. Nah, tapi masih sering banyak yang keliru. Nah, artinya belum kenal banget sama mat tabi'i. Nah, ini perlu berhati-hati. Kalau mat tabi'inya kepanjangan, salahnya kecil. Nah, mat tabi'i kepanjangan, salahnya kecil, khafi, ringan, dimaafkan. Gitu. Tapi kalau mat tabi'inya pendek, salahnya besar, tidak dimaafkan Bapak Ibu. Iya, tidak dimaafkan. Kenapa? Karena merubah makna. Kalau mat tabi'inya pendek. Jadi ini pendek atau panjang? Nah, itu mending pas. Jangan pilih pendek atau panjang ya, mending pas gitu ya. Cukup dua harokat, jangan 2 rakaat kepanjangan. Nah, gitu ya. Sering salah jawab Bapak Ibu ya. Berapa panjangnya? 2 rakaat, panjang sekali. 2 harokat. Nah, 2 harokat itu seperti apa? Ya betul, 2 harokat 1 alif ya. Iya, cukup diayun saja. Itu mat tabi'i. Kalau dia bilang 2 harokat itu 2 ketukan, silakan. 2 harokat itu 1 kali ayunan, silakan. Yang penting cukup diayunkan, sudah selesai. Itu dua harokat. Jangan sampai kepanjangan atau malah kependekan. Kemudian apalagi khawatiran ketika membaca Al-Quran Bapak Ibu? Khawatiran membaca Al-Quran apalagi? Sering khawatir kalau napasnya tidak sampai. Wah, betul nggak Bapak Ibu? Ketika ketemu ayat pendek ya di juz amma mah, wah lewat semua kayaknya, enak gitu ya, pendek-pendek. Tapi ketika masuk Al-Baqarah, nanti Ali Imran, An-Nisa dan sebagainya, mulai khawatir. Kenapa? Panjang. Mencari tempat wakaf, nggak tahu mau berhenti di mana. Nah, gitu kan sering gitu. Akhirnya apa? Putus nyambung lagi. Nah, gitu ya. Padahal hati-hati, keliru juga putus nyambung ya. Jadi kalau napasnya pendek berarti gimana Bapak Ibu? Kalau napasnya pendek? Kalau sekarang sudah ada mushaf waqaf iftida, oh itu enak gitu. Udah pegang Bapak Ibu? Mushaf waqaf iftida. Nah, jadi selain berhenti di tempat waqaf, jadi di mushaf itu diberikan tanda juga. Ketika pengen berhenti di tengah, berhentinya di mana? Ngulangnya di mana? Wah, itu udah enak sekarang. Ada mushaf waqaf iftida. Nah, kalau napasnya pendek maka latihan. Nah, itu yang paling penting Bapak Ibu. Emang bisa latihan di umur sekarang atau umur sudah senja misalnya? Bisa. Wah, gitu ya. Jadi latih saja, terus dilatih. Kalau napasnya pendek dilatih. Dan cara yang paling mudah untuk latihan napas adalah cukup 1 hari sekali saja. Tarik napas, tahan, hitung pakai stopwatch, kemudian lepaskan. Itu yang paling dasar sekali. Bapak Ibu tarik setiap subuh saja misalnya, setiap ba'da subuh tarik napas, tahan, kemudian pencet stopwatchnya, dihitung gitu ya. Kemudian ketika sudah nggak kuat lepaskan perlahan. Nah, itu matikan stopwatchnya.
dilihat, oh misalnya sudah sampai 40 detik misalnya. Nah maka besoknya harus nambah, nggak boleh sama. Nah itu latihannya. Kalau sama mah bukan latihan ya. Jadi harus nambah. Kalau hari ini 40, berarti besok usahakan. Nah, harus diusahakan. Usahakan 41. Nah, minimal nambah 1 detik. Besok lagi nambah lagi 42, 43, terus sampai 5 menit nanti. Wah, gitu ya. Bisa nggak nih? Bisa ini. Kalau dilatih. Cuma saya kemarin nggak nyampe juga 5 menit ya. Paling batas saya terakhir itu latihan waktu masih di asrama ya, asrama Quran tuh cuma nyampai 2 menit berapa gitu. Nah gitu. Jadi cukup tahan saja. Nanti kalau latihan berikutnya pengen nambah lagi, tarik napasnya, kemudian latihan untuk mengucapkan atau mengeluarkan suara dengan nada yang rendah dulu. Nah ini sambil latihan jadi qari'ah bisa. Kalau kemarin di Majelis Taklim sudah jadi qari'ah semuanya. Betul. Di Majelis Taklim hari Senin kemarin ya. Qari'ah ya, bukan qari'ah ya. Qari'ah. Apa qari'ah kemarin? Iya, para pembaca perempuan kan? Betul kan? Jadi qari'ah. Jadi latihan, cukup tarik. Kemudian gitu aja. Latihan mengolah napas. Wah, gitu. Usahakan jangan boros napas, jangan itu mah boros. Wah, gitu ya. Anginnya terlalu banyak. Karena masing-masing huruf juga cukup berikan kadarnya masing-masing, sudah. Jangan berlebihan. Cuma huruf yang agak banyak mengeluarkan angin memang pada huruf shin nanti ya. Itu agak banyak. Kemudian apa lagi? So. Nah, itu kan agak banyak. Selebihnya jangan berlebihan, cukup sesuai dengan kadarnya. Karena apa? Kebanyakan kita itu boros kadang, boros dengan napas. Kenapa napasnya pendek? Ya itu boros. Masing-masing huruf itu terlalu berlebihan memberikan anginnya. Akhirnya napasnya jadi pendek. Nah, gitu ya. Latihan sederhana. Nanti kita tambah lagi. Nah, itu dulu. Jadi cukup tarik, keluarkan napas. Nah, gitu ya. Nanti kalau mau latihan jadi qari'ah terus berjenjang, naik lagi. Habis nah gitu terus sampai atas. Kalau saya dulu asrama enak, latihannya rame-rame. Jadi kalau ada yang lihat juga, oh iya lagi latihan. Kalau sendiri kan agak ada khawatir gitu. Oh nih teriak-teriak subuh-subuh gitu. Nah, jadi latihannya rame-rame itu seru ya. Atau di masjid itu di atas boleh. Nah gitu ya. Nanti ambil tisu yang tipis sekali ya. Nah, taruh depan depan mulut. Kalau anginnya masih tisunya masih gitu, berarti boros sekali napasnya itu. Nah, angin itu gitu. Usahakan tisunya diam aja. Wah itu berarti udah paling hemat itu. Hemat dengan napas. Nah, gitu. Itu latihannya. Baik Bapak Ibu. Sudah pegang lembarannya masing-masing ya. Kenapa dikasih belah sini dulu? Karena yang sini nggak kelihatan nanti fokus ya. Kalau belah sini insya Allah kelihatan. Kemarin di printnya sedikit ya. Nah, walaupun sudah di share juga di WA group ya. Nanti silakan dibuka. Kalau sudah belum dapat diminta saja sharenya nanti. Baik. Dalam metode ini disebut dengan metode jariyah dan sudah juga dikenalkan ya pada pertemuan sebelumnya. Jariyah itu adalah jari hijaiyah. Jadi menggunakan jari-jari. Nah, ini juga memudahkan Bapak Ibu ketika ingin mengajarkan kembali ke anak cucunya. Nah, kenapa? Mudah metodenya ya. Yang pertama mengenalkan huruf hijaiyahnya, kemudian nanti penerapan tanda baca langsung ya. Dikenalkan huruf, dikenalkan tanda baca, kemudian baru yang ketiganya ditambah lagi dengan penggunaan irama bacaan. Wah, sudah didukung ya dengan irama bacaan. Kalau kemarin di Majelis Taklim satu irama semuanya ya, luar biasa ya, sepakat iramanya, irama nasionalis. Nanti dirubah sedikit ya, kan kemarin sudah belajar Bayati Kurdi, tapi nggak ada yang pakai kemarin ya. Semuanya balik ke setelan pabrik ya. Iya, ini untuk aktivasinya. Jadi nanti mengenal bentuk huruf, kemudian mengenal bunyi atau tanda baca nanti A, I, U,
kemudian langsung mengenal bacaan yang panjang, mat atau mat tabi'i atau mat asli. Kemudian diajarkan juga sukun dan tasydid. Nah, jadi ini sudah langsung mengetahui nanti secara bentuknya. Nah, ini kelompok-kelompoknya. Jadi huruf itu dibagi per kelompok. Kenapa demikian? Karena yang kita kenalkan adalah bentuknya. Kalau kita sesuaikan dengan urutan huruf hijaiyah, maka akan berbeda-beda bentuknya antara alif, ba, dan lain sebagainya. Nah, kalau dikelompokkan, ini bentuknya hampir-hampir sama. Nun, ta, sa, ba, ya. Nah, nun, ta, sa, ba, ya ketika dikelompokkan, ia akan membentuk huruf lengkung bertitik. Sama semuanya. Ketika di Al-Quran juga sama. Bentuknya ketika di awal, di tengah, di akhir, ini hampir sama. Cuma memang nanti ya saja yang ada ekornya lagi ya. Nah, ini untuk kelompoknya. Kenapa dikelompokkan juga? Karena mengajarkan kepada murid kita supaya tidak hafal cangkem. Nah, gitu ya. Tidak hafal cangkem. Karena kebanyakan kan murid itu hafalnya alif, ba, ta, sa, jim, ya, sampai seterusnya, sampai ya itu hafal karena hafal saja, bukan hafal secara bentuknya. Kalau Bapak Ibu ingin coba kan sudah ya pertemuan sebelumnya, Bapak Ibu bisa mengucapkan alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha sampai ya. Tapi ketika dibalik bingung kan? Ya, apalagi hamzah. Nah, gitu kan jadi mikir kan? Ya, hamzah terus apa lagi? Nah, kesananya. Kenapa? Sudah hafal urutannya begitu. Nah, seperti ini ya, disusun gitu ya. Yang dilewat saja. Baik. Nah, ini bentuk-bentuknya, jari-jari hijaiyahnya. Yang pertama, kita mengenal bentuk huruf nun tasabaya. Ini lengkung bertitik. Nah, ini huruf-hurufnya. Jadi kuku kita digunakan sebagai media untuk mengingat titik pada huruf. Nah, gitu, kuku ya. Ini umumnya pakai tangan kanan boleh. Kalau dia pengen ngajarin berarti ngadapnya ke sana. Kalau buat kita ya gini berarti. Nah, itu ya. Jadi kalau gini berarti lagi ngajarin nun. Nah, misalnya ya. Kenapa orang pakai visual ini? Karena ternyata membantu. Nah, jadi jari hijaiyahnya untuk membantu saja. Bukan sebagai patokan utama sebetulnya. Jadi membantu. Ini apa? Nun. Kemudian kalau dua ta, sa, bawah ba, kemudian bawah dua ya. Nah, ini untuk mengingat bentuk titiknya. Wah, gitu ya. Ini ya. Tapi kalau gini mah nggak ada ya. Beda. Jadi gini ya. Nun, ta, sa, ba, ya. Nah, kalau Bapak Ibu mah sudah hafal semuanya ya. Bentuk huruf nun. Nah, ini nun, ini ta, ini sa, ba, dan juga ya. Kemudian kalau sudah dikenalkan bentuk hurufnya, nanti Bapak Ibu bisa langsung ajarkan untuk mencari hurufnya. Nah, jadi membiasakan nanti anak cucunya untuk mengenal bentuk huruf langsung dalam Al-Quran. Karena kan kebanyakan metode itu apa ya? Ya khususnya untuk metode belajar baca Quran itu mengenal Qurannya cukup lama, kayak satu hal yang langka. Nah, gitu. Kalau contoh, ini contoh saja. Misalnya metode ada Iqra misalnya. Iqra itu di jilid 6 ya. Jilid 6 itu baru mengenal rangkaian huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran. Bahkan setelah itu ada istilahnya syukuran. Syukuran Iqra karena masuk Quran. Jadi anak itu kenal Quran itu setelah tamat Iqra. Artinya apa? Dia baru familiar setelah Iqra-nya selesai. Kan lama sekali ya. Nah, kalau ini kita langsung kenalkan Al-Qur'annya. Jadi ada bukunya. Ini ada bukunya, Ibu ya. Ada bukunya. Metode jariahnya ada bukunya. Jadi ada bukunya, kemudian disandingkan dengan mushaf Al-Qur'an. Jadi setiap mengenal bentuk huruf misalnya nun, ta, sa, ba, ya, maka langsung kenalkan bentuknya dalam Quran. Suruh cari. Nah, gitu. Cari dalam Quran mana saja huruf nun. Dan kita kenalkan nun bentuk di awal begini, di tengah begini, dan di akhir seperti ini. Ini kita kenalkan bentuknya. Sekali lagi bentuknya. Baru nun ya, belum tanda baca na, ni, nu, belum. Baru bentuk nun saja. Kemudian cari dalam Quran. Wah, bebas.
buka halaman berapapun cari huruf nun, karena ini baru mengenal bentuk. Setelah dapat, nah nanti baru kita belajar untuk aktivasi tanda baca A, I dan juga U. Nah, ini yang kemarin ya sudah di-share ya. Dan langsung belajar irama juga menggunakan irama jiharka. Nah, sudah bisa Bapak Ibu? Oh belum? Belum. Oke, kita contohkan lagi ya irama jiharka. Cukup ingat ini saja ya. Jadi kenalkan baris atas na, baris bawah ni, baris depan nu. Kemudian dikenalkan bentuknya. Baru latihannya pakai irama jiharka. Contohnya nana ni ni nu nu, nani nu nani nu. Nah, gitu ya. Jadi pendek, tidak ada yang panjang karena belum dikenalkan mat atau tanda panjang. Jadi pendek. Nana ni ni nu nu, nani nu nani nu. Nah, jadi aktivasi langsung irama jiharka. Kan keren ya. Baru belajar Quran mengenal bentuk huruf, langsung belajar juga irama jiharka. Jadi tidak menggunakan irama nasional lagi. A'udzu billah, kayak gitu. Dia langsung dikenalkan irama jiharka. Wah, mantap ini ya. Ulangi lagi ya. Nana ni ni nu nu, nani nu nani nu. Oke, coba Ibu 1 2. Nah, jangan lupa nanti ya. Nanti kalau nggak pakai teks, nana ni ni, hati-hati ya. Jadi nana ni nunu. Sekali lagi ya. Nana ni nunu, nani nu nani nu. Iya, 1 2. Ya, huruf ta. Sa. Ba. Ya. Nah, ini setelah kenal dan dikenalkan tanda baca, sama langsung cari di Al-Quran. Mana huruf na gitu ya, huruf nun yang berbaris atas, nah dicari. Mana yang nun baris bawah ni, cari juga. Supaya apa? Supaya lebih kenal dengan bentuk huruf dan juga tanda baca. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang keduanya baru dikenalkan tanda panjang. Wah, ini baru kita kenalkan, ayunkan. Kalau na karena dia baris atas, ayunkan ke atas. Nah, gitu ya. Nah, kan cukup ya 1 kali ayun. Itu 2 harokat. Na, ni, nu. Nah, na ke atas, ni ke bawah, nu ke pinggir. Itu boleh. Na, ni, nu. Oke. Bisa Bapak Ibu ya. Nanti harus sinkronkan nih antara ucapan dengan gerakan. Na, ni, nu. Itu 2 harokat. Sekarang kita masuk ke latihannya. Na, na, ni, nu, nu. Na, ni, nu, na, ni, nu. Bisa Bapak Ibu? Kamu masih sama ya tadi itu. Na, na, ni, nu, nu. Na, ni, nu, na, ni, nu. Nah, ini membantu. Kalau Bapak Ibu masih sering salah panjang pendek, nah, ingat dengan bentuk ini, cara menghafalkan, nah insya Allah nanti tidak lupa lagi panjang pendeknya. Tapi ikuti gerakannya supaya selalu ingat ya. Nana ni nu nu, nani nu nani nu. Pas Bapak Ibu atau kerendahan? Oh pas ya. Nana ni nu nu, nani nu nani nu. Coba 1 2. Iya, gerakannya ada Ibu, tangannya ya. Saya enak ikutin ya. Nana ni nu nu, nani nu nani nu. Nah, ini sebagai kadarnya, khawatir kelebihan. Karena kalau sudah 2 kali berarti 4. Nana itu udah 4. Nana ni nu nu, nani nu nani nu.
Ulangi, 1, 2. Iya, jangan terus bergerak ininya ya. Kalau terus bergerak mana yang panjangnya gitu. Ikutin, saya sesuaikan. Nana, nah, jadi nak yang pendek itu ketuk aja. Nana, nini, nunu, kan enak tuh. Cukup ketukan. Nana, nini, nunu, nani, nuna, ninu. Nah, gitu. Ulangi, 1, 2. Nah, itu huruf ta. Nah, kemudian huruf sa. Nah, ba. Itu. Nanti latihannya kalau saya sebut misalnya latihan huruf, wah, mengenal huruf, atau sebut misalnya latihan baca. Wah, kalau sebut latihan baca huruf ini, wah, jadi gitu ya mengujinya. Huruf ini latihan baca. Jadi muridnya langsung nana nini nunu nani nu nani nu. Nah, ini sebutnya latihan baca. Kalau yang ini untuk yang tanda panjang, nah, itu sebut tanda panjang, maka langsung nana nini nunu nani nu nani nu, nah, gitu ya. Jadi langsung ingat latihan baca nana nini nunu nani nu nani nu. Latihan panjang nana nini nunu nani nu nani nu. Kalau huruf ini latihan baca. Nana bibi bibi. Baba bibi bubu, babi bu babi bu. Kemudian latihan panjang. Nah, itu. Sekarang masuk yang latihan ketiganya, yakni sukun dan tasydid. Nah, ini langsung dikenalkan bunyi dan juga bentuk. Kalau diajarkan ya, sukun bunyinya en. Kalau tasydid tahan lepaskan. Enna. Wah, gitu, tahan lepaskan. Kenapa panjang? Nah, kalau belajar di Jariyah dia tidak dikenalkan dengan istilah nanti. Nah, karena istilahnya nanti. Karena khawatir kaget, orang baru belajar terlalu banyak istilah, bingung nanti. Gunnah, qalqalah, nanti bingung. Udah saja, cukup mengenal bacanya saja gimana. Banna, batta, batta. Nah, gitu. Jadi tahan, lepaskan atau tempel baca. Kalau sukun tempel saja. Ban, bat, bat, bab, bain. Nah, ini aktivasinya gimana? Irama mesti jarkah. Naninuban. Nah, ini cuma diulangnya 2 kali. Naninuban, naninuban. Jadi ada yang naiknya, yang keduanya turun. Naninuban, naninuban. Nah, gitu. Sekali lagi ya. Naninuban, naninuban. Naninuban, naninuban. Turun ya. Ulangi Bapak Ibu ya. 1, 2. Nah, 2 kali ya. Ini udah masuk nih irama jaharkah nih. Oh, ini mulai nambah ya. Naninuban, 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 naninuban. Ya, 1, 2. Di nun tasdid itu
ditahan. Tahan lama sedikit. Naninuban, naninuban. Nah, jangan banna, langsung tahan. Banna, naninuban, naninuban. Ya, ulangi 1, 2. Ta. Jangan tadi itu tat ya. Itu ba, tadi itu bat. Tadi itu tat. Ulangi ya, semuanya pakai ba ya. Yang diganti di ujungnya. Ban, bat, bas. Nah, itu yang diganti ya. Tadi itu tat. Ulangi 1, 2. Tadi itu bat. Iya, terus. Ayo. Sasi subas, sasi subas, sasi subas. Ba. Nah, kalau yang ba itu ada pantulan. Babi bu bab. Jadi jelas pantulannya. Kalau muridnya nanya kenapa dipantul, ya karena memang bacanya begitu. Itu saja. Jangan sebut ini kolkolah katanya. Kolkolah itu apa? Nggak panjang lagi nanti. Cukup pantulkan saja huruf ba. Wah, gitu bab. Babi bu bab. Babi bu bab. Babi bu bab. Babi bu bab. Ulangi ba. 1, 2. Hurufnya baik ya. Tetap yai. Kan titiknya 1. Yai yu bayi. Paling dekat lagi sini, khawatir salah. Suaranya dari sini kuat lagi, yai katanya. Ayo ya. Ulangi lagi ya. Yai yu bayi ba situ ya. Yo 1, 2. Itu ya. Kemudian, nah ini untuk kunci bisa baca. Wah, ini sudah digabungkan. Yang pendek, yang panjang, yang sukun dan juga tasdid. Nah, ini cukup naik turun iramanya. Naninu naninu ban, itu naiknya. Naninu naninu ban, naninu naninu ban. Nah, ini dikenalkan dengan bentuk huruf tunggal. Nun itu seperti ini. Kemudian di sebelahnya masih naninu, tapi itu bentuk huruf sambung. Nah, jadi metode jariah ini betul-betul mengenal bentuk huruf. Nah, kemudian mengenal bentuk-bentuk lainnya. Coba ya diulangi 1, 2. Naninu naninu ban, naninu naninu ban. Sekali lagi 1, 2. Yang pertama ban ya. Banna dua-duanya. Naninu naninu ban, naninu naninu ban. Ya, ulangi 1, 2. Masya Allah. Ta.
ba. Ya. Nah, itu Yang pertama bay ya, bukan baya dua-duanya ya. Bay. Yang kedua baru baya, bay. Nanti dengan aktivasi ini, insya Allah nanti muridnya sudah mengenal bentuk 5 tadi. Wah, masya Allah ya, nun tasaba, ya, lumayan ya. Sekali pertemuan ketemu 5 huruf dengan bentuk-bentuk variasinya. Tunggalnya gimana, sambungnya gimana, panjangnya gimana, sukun dan tasdidnya juga gimana. Nanti kalau sudah bisa irama ini, pindahkan ke surat lain juga bisa. Naninu naninu ban alhamdulillahi rabbil alamin. Kan bisa nanti irama diharga. Naninu naninu banna ar-rahmanir rahim. Itu turunnya. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Oh, kan enak. Al-Fatihah dengan irama diharka. Kalau sudah bisa nanti semua aktivasinya. Wah, ini ngikutin irama apa? Sama kalau kita sering dengar sholawat atau apa ya, itu juga menggunakan irama diharka misalnya. Al-hijratu rihlatu hadina. Nah, itu juga sama. Irama diharka. Atau ya imam al-usdiya sanadi anta babullahi mutamadi. Itu juga irama diharka. Sama. Naninu naninu ban naninu naninu banna. Gitu ya, irama diharka. Oke, sekarang kita coba dengarkan dari kelompok bapak-bapak semuanya ya. Kunci bisa baca huruf nun 1, 2. Ditahan. Banna. Jangan buru-buru. Banna. Banna. Ulangi 1, 2. Ibu-ibu ta. Ta. Ta 1, 2. Siapa pakai ta? Bats. Itu teksnya udah. Awas salah juga ini. Ulangi 1, 2. Bapak-bapak sa. Ibu-ibu ba. Bab. Kokolah lagi. Pantulkan ya. Ulangi 1, 2. Iya, barengan. Ya, 1, 2. Masih ada baya ya. Jadi ya. Nah, ini sudah bisa nanti. Al-Ikhlas juga sama. Qul huwallahu ahad. Nah, gitu ya. Jangan dipanjangkan. Qul huwallahu ahad. Jangan. Karena ngikutin lagu Jangan sampai ya. Karena emang enak sih. Enak juga ya.
Jadi jangan sampai. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kita sambil belajar irama juga nih. Coba Bapak Ibu, 1, 2. Ini sama semua ini. Bedakan, yang satu naik, yang keduanya tuh turun. Qul huwallahu ahad, naik. Allahus samad, turun. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ulangi, 1, 2. Lam yalid wa lam yulad. Sekarang ini nambah panjang dikit ya. Qul a'udzu bi rabbin nas. Lurus saja dulu, enggak usah ada cengkok ya. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Masya Allah, kan enak Irama Haji biarkah ya. Ulangi, 1, 2. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tadi kan sudah latihan ya. Nun tasdid ditahan. Jadi bin nas, kin nas, hin nas. Ini belum pulang dah lupa lagi Pak. Jangan sampai ya. Sudah ditahan tadi ya. Nah, ditahan dikit, agak sabar-sabar lah dikit ya. Yuk, kita ulang lagi. 1, 2. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, ini selipan dulu ya. Aslinya mah ini latihannya. Ini ya. Jadi kalau sudah mengenal tadi bentuk huruf, panjang, sukun tasdid, maka langsung latihan baca. Latihannya sudah ada. Dan kalimat ini tidak sembarang mencantumkan. Jadi kalimatnya juga kalimat dalam mushaf Al-Quran. Jadi sudah ada. Jadi dengan irama ya. Taba, yatubu, yatuba, yatubuna. Jangan panjang naknya, karena naknya pendek ujungnya. Taba, ba-nya pendek, ta-nya yang panjang. Taba, yatubu, yatuba, yatubuna. Ya, coba ulangi, 1, 2. Taba, yatubu,
kemudian yang keduanya nak ujungnya panjang. Buyutana. Kan dua harokat. Ulangi. 1, 2. Baitiya buyuti. Dan 3. Baiti. Ini ada dua. Yabitu itu panjang. Baiti yabituna bayyata yubayituna. Ulangi 1, 2. Baiti lanjut. Baina. Nak pertama pendek kan? Bainana. Itu. Bainana. Ulangi 1, 2. Baini, ni-nya panjang, 2 harokat. Bainana, bainina. Ulangi 1, 2. Baina. Iya, lanjut. Iya, lanjut. Ini kan semua hurufnya ini sudah dipelajari tadi. Nun, tasa, bayan. Kalau ibu-ibu bapak perhatikan tidak ada huruf lainnya. Belum ada huruf lainnya. Baru yang 5 huruf tadi ya. Nun, tasa, bayan. Ya bani, banuna, banina, ya bunayya. Ya, ulangi 1, 2. Lanjut. Yusabbita, nusabbitu, yusabbitu. Sekarang mota dulu boleh ya. Lanjut. Bassa. Iya, lanjut. Ditahan. Bayyana. Ulangi. Tabayyana. 1, 2. Nah, itu ya. Ini kalau masih ada bapak ibu yang belum terlalu lancar, ya gitu ya. Baik itu membaca atau panjang pendek, sukun tasdid. Nah, ini latihan bagus gitu ya. Diacak juga boleh. Taba buyuti buyuta yubayituna. Diacak saja. Nabata bainana bayyata bainina. Boleh diacak. Gitu ya. Semakin cepat gitu ya, semakin lancar. Jadi kalau ibu mau memperlancarkan dulu kalimat-kalimat, ini latihannya sebelum nanti masuk pada kalimat mushaf Al-Quran. Nah, ini latihan untuk perkataannya dulu. Ya bani yusabbitu yabussu bayyana. Diacak saja sambil mengenalkan bentuk huruf. Ini latihan untuk bapak ibu juga boleh. Gitu ya. Jadi sambil melancarkan. Tadi kan masih ada yang masih terbata-bata tadi ya. Terdengar di depan masih terbata-bata. Bayyana saniya nusabbitu ya bunayya. Kan boleh diajak. Mau dari atas bawah boleh. Taba
baitiya baiti baina nabata yatubu buyuti yabituna bainana nabatu yatuba buyuta bayyata baini banati yatubuna buyutana yubayyituna bainina banatu. Nah, itu boleh. Terus gitu dilancarkan untuk belajar perkata, gitu ya. Baik, Bapak Ibu, Masya Allah ya. Jadi sudah belajar huruf nun tasabaya. Jadi kalau Bapak Ibu pengen mengajarkan lagi ke anak cucu, silakan. Karena ini mudah ya. Jadi kenalkan bentuk. Sekali lagi apa? Kenalkan bentuknya. Nah, jangan kenalkan yang lain. Atau dikeluarkan istilah asingnya, keluarkan dulu. Seperti fathah, kasroh, dhammah, khawatir bingung, gitu ya, karena baru belajar. Cukup misalnya jabar, PS, JR, nah, kan lebih mudah gitu kan. Kalau di tempat saya mah atas, biasa bahasanya atas, bawah, depan, nah, gitu. Kalau dulu kan ada ya, alif atas A, alif bawah I, alif depan U, A, I, U, nah, kan ada iramanya kan. Kalau saya pakai bahasa Melayu misalnya, alif dua di atas, an dua di bawah, in dua di depan, un, an, in, un. Pakai irama ya. Nggak tahu kalau saya pakai irama juga. Jadi ada iramanya. Termasuk ibu-ibu kemarin belajar gunnah pakai irama ya. Masih ingat ibu? Gunnah kemarin pakai irama? Kemarin ibu ngapalin yang gunnah dan sejenisnya pakai irama. Nun tasydid, mim tasydid, nun sukun atau tanwin, selain bertemu aha, kha, lam, ra. Nah, gitu ya. Pas ya. Jadi ada irama memudahkan ya. Masih ingat ibu ya? Nun tasydid, mim tasydid, nun sukun atau tanwin, selain bertemu aha, kha, lam, ra, mim sukun bertemu mim dan ba, ditahan 3 harokat, ditahan 3 harokat. Oh gitu ya. Naiknya apa? Nun tasydid, mim tasydid, nun sukun atau tanwin, selain bertemu aha, kha, lam, ra, mim sukun bertemu mim dan ba, ditahan 3 harokat, ditahan. Nah itu enak ya. Ngapalinnya juga enak loh ibu ya. Jadi ingat materi, ingat irama ya. Gitu ya. Baik Bapak Ibu, insyaallah mudah-mudahan bisa bertemu lagi pada pertemuan berikutnya, karena masih ada huruf-huruf berikutnya ya, seperti huruf kaf nanti ya. Kelompok huruf kedua apa? Kelompok tadi? Kalau yang pertama lengkung bertitik, yang kedua itu kelompok huruf. Nah ini Bapak Ibu kalau belajar nun tasabaya 5 huruf saja sudah menguasai 22%. Alhamdulillah ya. Kata dalam Al-Quran. Sampai rumah lupa lagi 22 ya. Sisa 10%. Kacau ini. Udah belajar nun tasabaya 22%, lumayan ya. Nah ini kelompok huruf keduanya. Nah jadi huruf berdiri. Gitu ya. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya supaya makin banyak ya pemahaman, pengetahuan yang bisa nanti Bapak Ibu ajarkan lagi. Ini kan bermanfaat untuk ibu bapak dan juga untuk yang lainnya supaya bisa disebarkan ya. Nanti kalau ada yang mau nanya bukunya boleh, ada bukunya juga sudah ada ya beredar. Baik Bapak Ibu, kita tutup dengan melafalkan hamdalah dan doa tutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.